Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang berasal dari kota Bengkulu. Mirisnya pada kasus ini menimpa seorang wanita yang pada saat itu dia menginginkan untuk berpisah. Namun, bukannya terwujud, tetapi hal itu membuatnya harus kehilangan nyawa. Bagaimana kisah ini? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Nova Anjarsara atau biasa dikenal dengan Vini, seorang wanita muda berusia 27 tahun. Dia merupakan anak dari pasangan Bapak Indra Putra dan Ibu Siti Sundari yang tinggal di Desa Tabapadang, Binduriang, Rejang Lebong, Bengkulu. Vini memiliki saudara kembar bernama Novi Anjarsari atau biasa dipanggil dengan Vina. Saudara kembar ini dikenal sangat akrab. Bahkan mereka pun sering bertukaran barang dan pakaian yang mereka punya. Namun keduanya ini memiliki sifat yang berbeda. Sejak kecil, Vini dikenal sebagai anak yang pemalu dibandingkan dengan saudara kembarnya. Namun keduanya ini sangat patuh dan tidak pernah melawan kepada kedua orang tua. Mereka pun memiliki cita-cita yang sama, yaitu ingin menjadi seorang guru. Di tahun 2014, Vini menikah dengan seorang pria bernama Apik Relika yang kini berusia 30 tahun. Setelah menikah, mereka tinggal di Desa Air Apo, Rejang Lebong, Bengkulu. Dari pernikahan itu pun mereka telah dikaruniai seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Apik bekerja sebagai seorang petani dan menjual hasil panennya ke pasar demi bisa menafkahi istri dan anaknya. Hubungan rumah tangga mereka pun selama ini berjalan sangat harmonis. Vini pun sering curhat kepada saudara kembarnya jika dia sangat mencintai suami dan anaknya. Dia pun sangat bersyukur telah memiliki keluarga yang sangat bahagia. Meskipun Apik ini terkadang suka malas bekerja, namun di sisi lainnya dia sangat perhatian kepada anak sematawayangnya. Waktu pun terus berganti. Kesedihan dan kebahagiaan keluarga mereka pun sudah dirasakan bersama-sama. Pada tanggal 26 Maret 2022, sekitar pada jam 9 pagi, tetangga Vini ingin berkunjung ke rumahnya Vini. Namun dia merasa ada yang janggal ketika melihat ada noda darah di lantai teras. Karena penasaran, dia pun perlahan-lahan masuk ke dalam rumah untuk memeriksa dan melihat apa yang terjadi. Saat dia berada di ruang tamu, dia pun sangat terkejut melihat tubuh Vini sudah berada di lantai dan ditemukan sebuah sajam di dekatnya. Tetangga itu pun langsung melaporkannya kepada Kepala Desa Air Apo dan segera diteruskan pelaporan ini kepada pihak kepolisian. Sementara Vini langsung dibawa ke Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau oleh tetangganya untuk segera diberikan pertolongan. Lalu mereka pun segera memberitahu berita ini kepada keluarganya Vini agar segera datang ke rumah sakit. Namun ketika sampai di rumah sakit, ternyata Vini sudah dinyatakan telah meninggal dunia pada saat di dalam perjalanan. Lalu ketika diperiksa oleh tim medis, ditemukan adanya tikaman. Sementara saat polisi melakukan proses olah TKP, polisi menemukan beberapa barang bukti, yaitu sajam, pakaian korban, dan selembar surat perceraian di TKP. Sehingga dari barang bukti tersebut dapat disimpulkan jika pelaku kejahatan ini kemungkinan besar adalah suami korban yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah. Polisi pun segera bergerak cepat untuk mencari keberadaan dari pelaku ini. Pada saat proses pemakaman, isak tangis dan kesedihan keluarga pun terus mengalir. Orang tua korban merasa terpukul dengan kepergian anaknya. Mereka sangat berharap agar polisi segera mengungkap kasus kejahatan ini dan menangkap pelaku dari kejahatan. Kejadian ini pun sangat membuat gempar warga sekitaran dan bertanya-tanya apa yang menjadi motif pelaku melakukan kejahatan itu. Hingga pada keesokan harinya, pada tanggal 27 Maret 2022, sekitar pada jam 05.30 pagi hari, pihak kepolisian berhasil mengamankan Apik Relika yang ditangkap di sebuah perkebunan kopi.
Kemudian pelaku pun segera dibawa ke Polsek Padang Ulak Tanding, lalu dipindahkan ke Polres Rejang Lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan interogasi, pelaku pun mengakui jika dialah yang telah melakukan kejahatan kepada istrinya sendiri dengan alasan masalah ekonomi yang semakin sulit dan merasa jika korban telah memiliki pria lain. Alasan pelaku menghilangkan nyawa korban karena terbakar api cemburu setelah korban dibelikan ponsel baru. Korban menjadi sering bermain ponsel seharian dan lebih tertutup dengan masalah pribadinya. Pelaku pun menduga jika dia telah berselingkuh di belakangnya. Namun ketika pihak keluarga mengetahui alasan dari pelaku, sontak saja dibantah oleh saudara kembarnya karena ponsel yang digunakan oleh korban adalah miliknya yang diberikan kepada korban. Bahkan baju yang dipakai pada saat kejadian adalah bajunya Vina yang dipinjamkan kepada korban. Bantahan dari saudara kembarnya ini pun diperkuat oleh kesaksian dari sang ayah. Karena dalam waktu 1 tahun belakangan ini, ayahnya sudah mendapatkan 4 kali laporan dari korban tentang KDRT. Korban kerap mendapatkan sikap tidak terpuji dari suaminya. Meskipun sudah dinasehati beberapa kali, namun pelaku tetap saja kembali melakukan KDRT. Dan pelaku ini ternyata memiliki sifat yang sangat cemburuan dan juga temperamen. Bahkan ketika korban ingin bermain ke rumah saudara kembarnya saja, jarang diizinkan oleh pelaku. Kejadian ini berawal ketika pada tanggal 25 Maret 2022, sekitar pada jam 18.30 sore hari. Korban pergi dari rumahnya menuju rumah orang tuanya sambil membawa barang-barang miliknya, dan korban bertujuan ingin pindah ke rumah orang tuanya. Sesampainya di sana, dia menunjukkan selembar surat cerai kepada orang tuanya, lalu korban pun bercerita jika dia ingin bercerai dari suaminya. Karena belakangan ini suaminya sering melakukan KDRT kepada dirinya, sehingga membuat korban merasa lelah dan ingin mengakhiri hubungan pernikahannya. Sebenarnya korban pun tidak ingin melakukan perceraian, namun hal tersebut mungkin menjadi pilihan terakhir baginya. Saat suaminya baru pulang bekerja, dia tidak melihat istrinya di rumah. Lalu dia pun mencoba menghubunginya, namun tidak ada jawaban. Dan pelaku pun langsung mencari korban ke rumah orang tuanya, karena biasanya korban selalu berada di rumah orang tuanya. Dan ketika sampai di sana, ayah korban mengatakan jika korban tidak ada di rumah. Akhirnya pelaku pun kembali ke rumah dan mengira jika korban berada di rumah saudaranya. Hingga keesokan harinya sekitar pada jam 8.30, korban pun pamit kepada orang tuanya untuk mengambil sisa-sisa barang di rumahnya. Sesampainya korban di rumah, kondisi rumah dalam kondisi sepi karena sang suami sedang mengantarkan anaknya ke sekolah. Lalu dia pun segera mengemaskan barang-barang di kamar. Pada saat itu pelaku pun pulang ke rumah dan melihat istrinya sedang merapikan barang-barang. Lalu dia pun masuk ke kamar mandi. Setelah selesai mandi dan ingin berangkat jualan ke pasar, tiba-tiba korban menghampirinya dan meminta waktu untuk berbicara sebentar. Lalu korban pun mengeluarkan sebuah kertas dan pulpen yang berisikan surat permohonan cerai. Dia juga meminta kepada suaminya untuk mentalak dirinya. Pelaku yang sangat terkejut sempat menanyakan alasan korban meminta talak kepadanya. Namun di sana korban beralasan jika dia sudah memiliki pria lain yang lebih baik darinya. Karena tidak percaya, pelaku pun meminta untuk memeriksa ponselnya. Namun permintaan itu ditolak oleh korban, sehingga penolakan itu pun membuat pelaku menjadi gelap mata. Tanpa basa-basi, dia mengambil sajam dari dapur dan langsung melayangkan sajam beberapa kali kepada korban. Setelah melakukan aksi jahatnya itu, pelaku pun langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kasus ini pun hingga saat ini masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Atas perbuatannya, Apik Relika dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan kini anak sematawayang korban dan pelaku dirawat oleh nenek dan kakeknya di rumahnya. Di sini gue melihat korban sudah sangat tidak tahan dengan sikap pelaku.
Wanita mana yang tahan jika memiliki pasangan yang pemalas dan juga KDRT? Semoga korban diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?